Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Antv dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah SWT dengan segala karunia-Nya buat kita semua. Dan yang terbesar adalah karunia iman, yang seharusnya selalu kita berusaha mempertahankannya. Kita harus jaga iman kita. Kita jaga ketaatan kepada Allah SWT agar kita menjadi orang istiqamah. Dan inilah yang akan kita bahas pada kajian hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita dengarkan dulu firman Allah SWT tentang istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30. Saya persilakan qari kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu janji, suatu keutamaan yang sangat luar biasa kalau kita benar-benar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijanjikan untuk memperoleh ketentraman, untuk memperoleh ketenangan, memperoleh keadaan terbaik saat yang sangat sulit bagi setiap manusia secara umum, yakni ketika menghadapi kematian. Ketika menghadapi sakaratul maut, di mana sakaratul maut adalah peristiwa yang sangat luar biasa bagi setiap manusia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Dalam ayat tersebut dengan jelas, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang menghampiri mereka yang istiqamah tadi. Kata para mufassirin, yakni saat dia menghadapi sakaratul maut. Seperti yang kita ketahui, menjelang kematian, pada saat sakaratul maut, manusia yang sudah dekat ajalnya tadi akan melihat berbagai hal yang kebanyakannya adalah sangat menakutkan, sangat mengerikan. Gambaran tentang dosa-dosa yang dilakukannya, gambaran tentang azab yang pedih yang mungkin akan didapatkan. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah SWT seperti orang istiqamah, maka malaikat langsung turun menenangkan mereka, tidak patut bersedih dan tidak patut cemas, tidak patut takut, ya, karena mereka selama hidupnya dalam keadaan istiqamah. Dan sekaligus diberikan berita gembira, kalian akan masuk surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga di sini kita bisa simpulkan, selain karunia berupa ketenangan menghadapi kematian, yang lebih penting dari itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga ini adalah tempat yang terindah, tempat yang terbaik yang disiapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya
yang berhak untuk mendapatkan itu. Surga tidak akan pernah bisa kita bayangkan secara persis dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita atau dilihat oleh mata kita. Apa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW hanyalah sebuah pendekatan untuk memudahkan kita memahami apa hakikat surga dan agar kita bisa rindu kepadanya. Marilah kita menjadi orang yang istiqamah. Apakah istiqamah itu? Istiqamah adalah menetapi kebenaran. Senantiasa berada di jalan Allah, pada agama Allah dan ketaatan kepadanya. Itulah istiqamah. Apakah artinya orang itu tidak pernah bersalah? Bukan. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti dalam hadis-hadis yang sahih. Namun para hadirin, hadirat, serta pemirsa cahaya hati Antv yang dimuliakan Allah SWT. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah secara umum dalam kehidupannya. Dia berada dalam ketaatan. Secara umum dia selalu mengikuti kebenaran. Dan apabila terjatuh atau tergelincir atau terluput dari suatu ketaatan, maka dia cepat kembali. Atau dia selalu berusaha mendekatinya. Makanya dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu." Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, saddidu artinya beradalah di atas kebenaran. Istiqamahlah. Kalau belum bisa secara persis, maka dekatkanlah. Berjuanglah. Berusahalah untuk terus mendekati jalan kebenaran itu. Dan inilah yang dimaksud dengan istiqamah. Boleh saja seseorang terjatuh dalam satu kemaksiatan karena kelemahan dia sebagai manusia. Tetapi dia tetap bisa dianggap istiqamah kalau segera kembali. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Segera kembali, segera mohon ampun kepada Allah SWT dengan keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang akan mengampuni segala dosa. Tentu pertanyaan yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah. Terlebih lagi ketika kita hidup di suatu masyarakat, di suatu tempat yang begitu banyak hal-hal yang dapat menggelincirkan kita. Banyak godaan, bahkan kadang-kadang ada cobaan, ada ancaman, atau ada hal-hal yang menyulitkan kita ketika terus berada di jalan kebenaran. Sehingga sering terjadi kita mau istiqamah, tapi terasa begitu sulit. Itu adalah perjuangan kita. Itu adalah ujian kita. Dan di sana ada arahan, ada petunjuk-petunjuk dalam Islam yang dapat kita gunakan untuk tetap istiqamah atau dapat membantu kita tetap istiqamah di jalan Allah SWT. Yang pertama adalah selalu bersikap positif terhadap Al-Quran. Yakni menjadikan Al-Quran sebagai imam. Apa artinya sebagai imam? Al-Quran di depan kita. Al-Quran yang menuntun kita. Tapi bagaimana Al-Quran bisa menuntun kita kalau kita sendiri tidak tahu membaca Al-Quran? Kalau kita sendiri
tidak mau membaca Al-Quran. Jadi ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tidak mau. Semoga hadirin hadirat dan para pemirsa Cahaya Hati Antv tidak ada yang terkena penyakit ini. Ya. Ini penyakit banyak tersebar loh, ya, di masyarakat kita. Banyak yang tidak tahu baca Quran. Banyak juga yang tidak mau baca Quran. Ya. Padahal Al-Quran dapat membantu kita untuk terus istiqamah kalau kita rajin membacanya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila." Yang demikian itu wahai Muhammad, agar kami dapat meneguhkan hatimu dan kami membacakannya secara perlahan-lahan. Maka dipahami dari ayat tersebut, orang yang rajin membaca Al-Quran, apalagi dengan tartil, ya, secara perlahan-lahan, sambil membaca makna-maknanya, terjemahannya, atau merenungkan makna-maknanya, maka mereka akan mudah istiqamah di jalan Allah SWT. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan ditadabburi. Untuk difikirkan, direnungkan makna-maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa istiqamah adalah orang yang segera mengamalkan apa yang telah diketahui. Jadi kalau kita ini mau istiqamah, mari biasakan diri kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Apalagi kalau ibadah-ibadah yang sederhana, ibadah-ibadah yang bisa langsung kita laksanakan secara pribadi-pribadi, maka segera kita laksanakan. Jangan sampai kita terkena penyakit sami'na wa asaina. Kita udah dengar lalu kita abaikan. Seharusnya kita sami'na wa ata'na. Kepada Bani Israel diarahkan oleh Allah SWT, diingatkan oleh Allah SWT, andaikan mereka mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada mereka, maka itu lebih baik dan lebih meneguhkan hati mereka. Seperti yang ada dalam surah An-Nisa ayat 66. Jadi segera mengamalkan. Apalagi di zaman fitnah. Ini ada hadis sahih. Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'malis salihah. Segeralah beramal saleh. Sebelum datangnya suatu masa yang sulit. Terjadi fitnah. Di mana bila itu telah datang, seseorang tidak bisa lagi istiqamah walaupun cuma 1 kali 24 jam. Ya. Bahkan 1 kali 12 jam sudah tidak bisa. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi-pagi beriman, sore-sore kafir lagi. Atau sore-sore beriman, pagi-pagi sudah kufur lagi. Sudah keluar dari keimanannya. Ini karena dia sembrono. Dia tidak hati-hati dan tidak mengamalkan atau tidak segera mengamalkan apa yang telah diketahui. Yang ketiga, yang dapat membantu kita untuk istiqamah adalah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita disuruh dengan jelas di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang beriman, orang soleh. Walaupun kadang-kadang orang-orang soleh itu mungkin dipandang orang-orang rendahan, orang-orang soleh itu mungkin sedikit merepotkan. Ya, sabarlah bersama dengan mereka. Wasbir nafsak. Sabarkan dirimu untuk bersama dengan mereka, orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena mereka dapat membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin dan pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT. Bukan berarti bahwa tidak boleh bergaul dengan orang lain yang tidak soleh. Salah itu. Ya. Kita boleh bergaul. Kita boleh mendatangi mereka. Kita boleh tolong menolong dengan mereka. Tapi jangan kita sampai terpengaruh oleh mereka. Jangan terlalu banyak bersama dengan mereka. Kecuali kalau dalam rangka menasehati, dalam rangka silaturahim yang positif, dalam rangka tolong menolong dan seterusnya. Tapi terlalu banyak bersama mereka, di dalam bercanda, di dalam berbagai kegiatan mereka, lama-kelamaan kita bisa terbawa seperti yang terjadi pada Bani Israel. Jadi mari berusaha bersama orang soleh, tapi bukan berarti tidak lagi bergaul dengan orang selain mereka. Sebab orang beriman tidak boleh menjadi orang sombong, tidak boleh mau masuk surga sendiri, ya. Dia harus peduli pula kepada orang-orang lain. Dan yang keempat adalah selalu membaca kisah-kisah orang-orang yang istiqamah sebelumnya. Baik orang-orang yang istiqamah, yang mengalami ujian berupa kesulitan, ya, berupa penindasan atau berbagai cobaan-cobaan kesulitan lainnya, ataupun orang-orang yang istiqamah yang diuji oleh Allah SWT dengan kenikmatan, ya, ya. Ada orang istiqamah diuji dengan kesulitan, betul Pak? Betul Ibu, ya? Ya. Tapi ada juga yang diuji dengan kesenangan, ya, diuji dengan kesenangan. Nah, kita baca kisah-kisah mereka. Para sahabat Nabi SAW misalnya, ada yang diuji dengan ujian kesulitan, ada yang ditindis batu, disiksa, dipukuli, ya, dan lain sebagainya. Tapi mereka istiqamah. Di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ahadun ahad. Ya. Tapi tidak sedikit juga sahabat yang mendapat ujian berupa harta benda yang banyak. Ya. Tapi mereka semuanya tetap istiqamah di jalan Allah SWT. Kalau kita sering membaca kisah mereka, insya Allah kita juga bisa terbawa untuk istiqamah. Tapi kalau yang selalu kita baca hanya komik, koran, ya, apalagi, ya, harusnya baca Quran, ini kebanyakan koran, dekat-dekat namanya, ya, tapi sangat jauh, satu di langit, satu di bumi. Kita hanya suka baca TTS, ya, baca apa lagi, ya. Kalau baca buku-buku cerpen dan sebagainya. Nah, ini mari baca kisah-kisah, ya, orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan sifat seperti sifat mereka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita diajar doa untuk istiqamah, baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Ya, doa ini sangat penting membantu kita istiqamah. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa-doa tersebut agar Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, yang senantiasa dalam kebenaran, atau yang selalu berusaha mendekati kebenaran. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.